Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami Tuhan sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini saya siapkan dari kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-29. Saya minta supaya saudara membuka Alkitab saudara dan membaca ayat ini keseluruhan supaya dapat mengerti alur cerita dari renungan kita saudara. Dan yang menjadi ayat renungan kita, saya baca satu ayat dari ayat yang ke-28. Demikian bunyinya saudara. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Itu yang ingin kita renungkan. Itulah ayat yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Topik yang menjadi renungan kita dari pembacaan ini adalah ceritakanlah Yesus yang kau alami. Itu yang ingin kita renungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Huxley, yaitu sekitar tahun 1825 sampai 1895, sangat giat. Si Thomas ini sangat giat mendukung teori evolusi sehingga ia mendapat sebutan anjing buldognya Darwin. Sebagai seorang agnostik, ia percaya bahwa agama adalah tahyul yang berbahaya. Itu pendapatnya saudara. Pada suatu hari Thomas bertanya kepada seorang Kristiani yang sangat taat. Dia katakan begini, apa arti imanmu bagimu? Itulah pertanyaannya saudara. Lalu orang itu tahu kalau Thomas ini adalah orang yang skeptis. Ia diam sejenak, kemudian dia berkata, Anda sangat berpendidikan dan Anda bisa menentang apapun yang saya akan katakan nanti. Lalu Thomas terus mendesaknya untuk menjelaskan mengapa ia menjadi seorang Kristen. Lalu saudara, dengan tulus hati, orang Kristen ini dia mencoba menceritakan apa arti Yesus bagi hidupnya. Dia ceritakan bagaimana Yesus itu begitu berarti dalam hidupnya. Dengan tulus dia bercerita saudara. Lalu Thomas begitu tersentuh mendengar cerita itu sehingga ia tidak mampu mendebatnya lagi. Lalu ia berkata dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dia katakan, saya kagum akan iman Anda kepada Yesus itu. Setelah dia mendengarkan cerita orang Kristen ini tentang arti Yesus dalam hidupnya, diceritakan semua bagaimana Yesus itu berarti bagi hidupnya. Lalu si Thomas yang bulldogsnya Darwin ini, yang tidak percaya Tuhan ini saudara, dia mengaku dengan tulus katakan, saya kagum akan iman Anda kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua pelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman ini saudara. Yang pertama, kita boleh saja menghargai pengetahuan, tetapi kita tahu bahwa pendidikan formal tidak seharusnya digunakan untuk menguji iman yang menyelamatkan dan mengubah hidup. Jangan sekali-sekali saudara. Karena bagaimanapun bahwa iman itu bukanlah pekerjaan kita. Keselamatan bukanlah karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8-9. Hanya karena kemurahan Tuhan kita diselamatkan. Anugerah saudara. Lalu yang kedua, seringkali kesaksian sederhana yang keluar dari lubuk hati kita yang tulus itu jauh lebih efektif daripada penjelasan ilmiah yang kita buat dengan pengetahuan kita sendiri. Itu saudara. Dua hal ini penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini supaya kita mengerti betapa pentingnya menikmati Tuhan dalam hidup kita
Dan Tuhan yang kita nikmati itulah yang perlu kita bagi, yang perlu kita ceritakan kepada semua orang yang ingin mengenal Tuhan lewat hidup kita. Ketika Rasul Paulus berdiri di hadapan Raja Agripa, seperti yang kita baca dalam pembacaan ini secara keseluruhan, ia menceritakan bagaimana Yesus telah mengubah hidupnya. Dia bercerita tentang pekerjaan Tuhan yang mengubah hidupnya. Setelah Raja Agripa mendengarkan semua kesaksian Paulus, saudara, lalu Agripa sangat tersentuh mendengarnya. Maka di ayat 28 dikatakan, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Luar biasa, saudara. Itu yang kita dapatkan di sini. Inilah yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saudara, janganlah ragu-ragu menceritakan kepada sesamamu, kepada siapapun, akan arti Yesus bagi diri kita secara pribadi. Nikmati Yesus, rasakan bagaimana Yesus itu berarti bagimu. Itulah yang kau ceritakan, itulah yang kau bagikan. Itu maksudnya. Dan untuk bersaksi pada sesama apa yang dapat Kristus lakukan, ceritakanlah karya itu dalam hidup Anda. Apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu, itulah yang kau ceritakan. Tidak perlu kita menceritakan sesuatu yang kita tidak alami. Apa yang kita alami, apa yang sudah Tuhan buat. Sehingga apakah saudara saat ini telah merasakan bahwa Tuhan berbuat banyak dalam hidupmu? Jika iya, engkau mempunyai kekuatan untuk menyaksikan Yesus yang berbuat dalam hidupmu itu kepada semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian renungan ini dapat membantu kita supaya setiap kita, demikian kata Paulus, bahwa kita semua ini surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Perbuatan Kristus itu nyata dalam hidup kita. Itu tidak bisa ditutupi oleh siapapun dan tidak bisa disangkal oleh setan sekalipun, saudara. Karena perbuatan Kristus itu nyata menyelamatkan hidup saudara, dan itu tidak bisa dihalangi oleh setan dan bahkan kematian sekalipun. Oleh karena itu Tuhan kiranya memberkati kita untuk tetap menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh menikmati Yesus dalam kehidupan kita, sehingga semua orang dapat melihat, semua orang dapat percaya akan Tuhan lewat kehidupan kita. Untuk kita, saudara, di akhir renungan ini mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan supaya kita semua boleh dimampukan kuat untuk menikmati Tuhan dan juga menyaksikan Tuhan yang kita nikmati dalam kehidupan ini. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu pagi ini, untuk meneguhkan keyakinan iman percaya kami untuk selalu hidup di dalam Tuhan, menikmati Tuhan dalam hidup kami, dan dimampukan menyaksikan Tuhan yang kami nikmati itu, yang telah berbuat banyak dalam hidup kami, kepada setiap orang yang ingin mengenal Tuhan lewat kehidupan kami. Mampukan semua umat mendengarkan ini Tuhan. Yang lemah kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang berbeban berat berikan mereka kelegaan. Yang sedang bergumul Tuhan untuk mencari pekerjaan, hamba doakan mereka, bukakan mereka lapangan pekerjaan. Yang sedang bergumul untuk pendidikan, Tuhan tolong supaya mereka dibantu, khususnya anak-anak kami yang sekolah di rumah, berkati mereka. Dan hamba juga doakan Tuhan untuk semua anak Tuhan yang sedang bergumul mencari jodoh, beri mereka jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan, beri mereka keturunan yang baik. Juga Tuhan hamba doakan saat ini, setiap umat Tuhan yang hari ini menikmati sukacita karena berulang tahun, beri mereka sukacita. Dan masih banyak lagi umat-Mu yang ingin dilawat Tuhan, berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat, semangat, dan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena itu yang diinginkan Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.